Malam itu angin dingin dari pegunungan Toba menuruni lembah, menyelinap ke pelataran sebuah rumah bolon tua di desa Harian. Di bawah naungan pohon hariara yang batangnya keriput seperti urat tangan seorang tetua, tercium bau amis samar menyelinap di antara wangi bunga kemuning dan sisa kemenyan dari doa sore. Pintu kayu berukir berderit pelan seolah menahan napas. Danau Toba yang biasanya beriak tenang di kejauhan mendadak senyap, hanya riak kecil di tepian seperti ketakutan. Lalu dari tumpukan tanah yang lebih merah di kaki hariara, seekor cacing menggeliat lari dari sesuatu yang lebih dingin, lebih berat, lebih rahasia. Dan saat saya melangkah melewati bebatuan andesit yang licin, saya tahu ini bukan sekadar halaman rumah keluarga terpandang. Ini adalah panggung tempat keluarga panutan membungkus ketakutan, diikat rapi oleh senyum ramah, dan ditutup oleh doa-doa panjang. Malam itu, Hariara tidak lagi menjadi peneduh. Ia menjadi saksi. Horas. Mari kita bersama-sama meluangkan sedikit waktu untuk memanjatkan doa syukur dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan doa, hati kita menjadi lebih tenang dan hidup kita penuh keberkahan. Di Harian, nama keluarga Siregar disebut dengan nada yang sama seperti orang menyebut silsilah leluhur, hormat, yakin, dan sedikit bangga karena pernah bertamu ke sana. Rumah mereka adalah rumah bolon tua beratap ijuk dengan teras lebar, pilar-pilar kayu ulin mengilat, dan halaman yang dihias batu andesit. Di sisi utara, pemandangan langsung menghadap Danau Toba yang biru seperti potongan langit. Di sisi barat, pohon hariara tua membangun kubah hijau menaungi bangku kayu tempat sore-sore biasa dihabiskan untuk kopi tubruk hangat dan obrolan tentang cuaca, harga kopi, dan kenangan masa muda. Amang Daniel Siregar, lelaki berusia sekitar 60-an, adalah seorang pensiunan guru adat dan tokoh gereja. Rambutnya sudah memutih, tapi suaranya masih berat dan berwibawa saat melantunkan umpasa, peribahasa Batak yang panjang dan penuh makna. Dia berjalan pelan, selalu membawa parang kecil, memeriksa satu persatu tunas pohon kopinya. Di ruang tengah, ia suka duduk dekat jendela, membuka buku-buku tua berisi pustahalaklak, mengulang syair kuno sampai hafal. Orang kampung menyebutnya Amang Namalo, bapak yang bijaksana, karena santun dan tak pernah meninggikan suara. Di dapur, Inang Marta Boru Simanjuntak, istrinya, memegang ritme rumah seperti dirigen paduan suara gereja. Ia pernah mengelola keuangan sebuah perkebunan kopi besar sebelum memutuskan pensiun. Baginya, angka sama pentingnya dengan bumbu arsik, semua harus pas, rapi, seimbang. Ia menyusun jadwal belanja, catatan utang piutang, dan menu mingguan di buku tulis bergaris, hurufnya tegak dan bersih. Jika ada yang bertanya bagaimana caranya menjaga rumah tetap damai, ia akan tersenyum dan menjawab, kebenaran kecil-kecil harus rapi lebih dulu. Barulah yang besar akan rapi dengan sendirinya. Anak satu-satunya, David Siregar, adalah kebanggaan keluarga. Setelah menempuh pendidikan kedokteran di kota besar, ia kembali mengabdi di rumah sakit daerah. Sikapnya tenang, tutur katanya lembut, dan kebiasaannya tetap pulang pada akhir pekan untuk menyentuh kepala anaknya dan mencium tangan orang tuanya. Di kampung, apapun yang berhubungan dengan kesehatan sering ditanyakan kepadanya, obat batuk untuk cucu tetangga, tekanan darah kepala desa, sampai luka kecil seorang perajin ulos di ujung jalan. Ia menjawab sebaik mungkin tanpa nada meremehkan. Menjadi sorotan paling sering adalah Tiur Boru Hutapea, menantu idaman yang tutur katanya lembut, senyumnya manis, dan gerak-geriknya rapi. Ia pandai membuat lapet dan pohul-pohul, aktif di arisan punguan ina, perkumpulan ibu-ibu gereja, dan selalu hadir saat ada kerja bakti memakai ulos sadung yang disampirkan sederhana. Perempuan seperti itu kalau masuk rumah, berkat ikut, kata para ibu di kampung.
Tiur menangani keperluan rumah tangga harian, mengantar dan menjemput Bagas, cucu lelaki berusia 5 tahun, ke TK kecil dekat pasar. Bagas sendiri adalah cahaya rumah, tertawanya mudah, sopan saat menyalami tamu, dan suka berlari di bawah pohon hariara sambil tertawa menjerit. Ada semacam tata upacara tak tertulis di rumah Siregar. Pagi hari diisi bunyi panci dan uap kopi. Siang hari senyap, hanya bunyi angin melewati atap ijuk. Sore hari, halaman menjadi ruang keluarga. Amang Daniel menyapu daun, Inang Marta duduk memilah-milah daun sirih untuk jamu, David datang dengan kaos oblong dan wajah lelah tapi puas, Tiur membawa sepiring lapet hangat, dan Bagas menyodorkan buku bergambar, meminta kakeknya mengajarinya mengeja. Sering sekali orang lewat melambatkan langkahnya di depan pagar, menatap pemandangan itu seperti menatap kalender dinding, rapi, menenangkan, dan sedikit mengundang iri. Namun, pada sore-sore tertentu, jika seseorang benar-benar peka, ada bayangan tipis melintas di antara tirai-tirai jendela. Saat Inang Marta menyusun catatan belanja, jemarinya berhenti sejenak seperti tersandung pada angka yang tak sinkron. Saat Tiur tertawa bersama ibu-ibu arisan, lengkungan bibirnya agak kaku, terlalu sempurna untuk benar-benar lega. Dan saat Amang Daniel menyapu di bawah hariara, ia menatap tanah lebih lama dari biasanya, seolah membaca sesuatu pada retakan kecil di permukaan. Itu hanya sekelebat. Dan siapa yang peduli pada sekelebat jika seluruh pertunjukan terlihat manis? Keteladanan itu dirayakan juga oleh tetangga. Laesitorus, perajin perahu di sebelah, sering berkata, kalau semua keluarga begini, harian tinggal menunggu jadi surga. Ibu-ibu yang lewat sepulang dari gereja berhenti sebentar, mengintip kebun, memuji anggrek yang berbunga, bertanya resep kue lapet Tiur. Bahkan anak-anak tetangga yang biasanya berisik mendadak lebih sopan saat melintas, seperti halaman itu menebarkan disiplin tanpa bicara. Di ruang tamu, sebuah lemari kayu jati menyimpan piala lomba menulis Amang Daniel, sertifikat pengabdian Inang Marta, foto wisuda David, dan figura kecil berisi jepretan Bagas yang memeluk pohon hariara. Di bawah figura itu, ada vas perunggu kecil berbentuk patung datu, tokoh spiritual Batak yang Tiur letakkan beberapa bulan lalu sebagai hiasan ulang tahun pernikahan mertuanya. Vas itu berkilau tenang, memantulkan cahaya sore menjadi garis tipis pada dinding. Pada titik inilah kisah keluarga panutan biasanya berakhir dengan rasa syukur, beberapa nasihat tentang kerja keras, dan foto keluarga terbaru di studio dengan latar Danau Toba. Tetapi, rumah yang terlalu rapi kadang bekerja seperti panggung teater. Apa yang terlihat indah di depan bisa jadi hanya tirai yang menutup setengah panggung. Di belakangnya, pekerja panggung berlari kecil menyiapkan adegan berikutnya, mengganti properti, menahan napas agar penonton tidak mendengar. Di rumah Siregar, itu adalah kebiasaan menatap piring sampai sejajar, menutup pintu tanpa suara, menjawab pertanyaan tetangga dengan kalimat yang lengkap namun pendek. Kebiasaan rapi adalah berkah. Kebiasaan rapi juga bisa menjadi penyamaran. Suatu pagi di awal musim kemarau, embun belum kering saat Inang Marta memasang kemenyan kecil di sudut halaman. Ia memandang sekeliling seperti biasa, memperbaiki letak pot, menegakkan tikar rotan yang tertiup angin malam. Tiur keluar membawa kopi, senyumnya tepat waktu, salamnya tepat nada. "Mak," katanya, "nanti siang saya ke pasar sebentar." Inang Marta mengangguk, menanyakan kue apa yang akan dibuat. Percakapan singkat, akrab, dan seperti biasa tak menyisakan ruang untuk kejanggalan. Namun setelah itu, saat Tiur masuk kembali, tatapan Inang Marta mengikuti punggung menantunya lebih lama dari yang perlu. Di buku catatan bergarisnya, ia menulis satu baris pendek, yang rapi bukan berarti benar.
Tetapi catatan itu, seperti banyak kebenaran kecil di rumah-rumah baik, tidak dibacakan keras-keras. Ia diselipkan, ditutup, disimpan di laci. Hari pun berjalan lagi, dan halaman kembali penuh suara yang menenangkan, bunyi sapu, desau daun, kicau burung, tawa Bagas. Dari luar pagar, dunia melihat rumah yang patut ditiru. Dari dalam, ada sesuatu yang menunggu giliran. Mungkin hanya angin, mungkin juga sebuah kalimat yang belum sempat selesai. Di bawah pohon hariara, tanah tampak subur, rumput tumbuh rata, dan akar-akar tua mengajarkan keteduhan. Tak ada alasan untuk curiga, kecuali Anda berdiri di sana cukup lama untuk menyadari bahwa tanah di dekat bangku itu sedikit lebih merah daripada bagian lain. Sedikit saja. Hampir tak terlihat. Tapi cukup untuk mengingatkan tanpa kata, kesempurnaan sering menyisakan segores warna yang tak mau larut. Pagi itu, tanggal 3 bulan Juni, matahari musim kemarau muncul lebih terang dari biasanya. Udara harian kering, angin menelusup lewat celah-celah atap ijuk, membawa bau bunga kemuning yang dipetik semalam. Rumah bolon keluarga Siregar terlihat biasa saja. Pintu kayu terbuka setengah, danau di kejauhan berkilau, dan hariara tua menebarkan bayangan luas. Tetapi, biasa, itu ternyata hanya topeng tipis yang siap sobek kapan saja. Dokter. David baru saja menyelesaikan giliran jaga 3 hari di rumah sakit provinsi. Wajahnya letih, mata merah, tetapi semangat pulang membuat langkahnya cepat. Saat masuk halaman, ia otomatis menunggu suara ibunya, Inang Martha, memanggil dari dapur. Biasanya aroma tumisan andaliman atau sayur daun ubi tumbuk sudah menguar. Namun pagi itu hanya ada suara angin menyeret daun kering di halaman. Tak ada bau masakan, tak ada langkah tergesa, hanya senyap yang asing. Mak, saya pulang, seru David. Suaranya menggema di ruang tengah. Jawaban hanya datang dari pintu kamar yang terbuka pelan. Dari sana, Tiur, istrinya, keluar dengan rambut masih acak, suara serak. Mungkin Inang kebiara di Tarutung, katanya. Mau menenangkan diri beberapa hari. David menghentikan langkah. Kapan Inang bilang begitu? Tiur menatap ke lantai sebentar, lalu menjawab, hari Minggu. Katanya biar saya yang mengurus rumah dulu. David mengerutkan dahi. Tapi Inang tidak pernah pergi tanpa kabar lebih dari 2 hari. Dan ponselnya? Tiur menggigit bibir, matanya bergetar tipis. Saya sudah telepon, tapi nomornya mati. Saya kira Inang sengaja mematikan supaya bisa tenang. David berjalan cepat ke kamar ibunya. Semua masih rapi. Pakaian tersusun, dompet masih di meja rias. Buku catatan tetap ada. Bahkan ponsel cadangan dan powerbank tergeletak di laci. Seakan Inang Martha hanya keluar sebentar untuk membeli sayur. Tapi kursi favoritnya kosong dan teko air di meja samping masih setengah penuh. Ketenangan yang berlebihan justru membuat darah David dingin. Menjelang siang, David menelepon semua biara dan panti asuhan yang dikenal ibunya. Tak ada seorang pun yang melihat Inang Martha dalam 3 hari terakhir. Ketika ia menghubungi sahabat lama ibunya, jawabannya membuat perutnya mual. Aneh sekali. Biasanya kalau ke biara, saya diajak. Kali ini tidak ada kabar sama sekali. Potongan-potongan kecurigaan mulai menyatu. David merasa ada sesuatu yang dipaksakan agar tampak normal. Sore itu, ia melapor ke polsek setempat. Petugas jaga mendengarkan dengan wajah serius,
lalu mencatat laporan orang hilang. Perempuan 60 tahun hilang lebih dari 72 jam. Tidak jelas tujuan perjalanan. Kasus ini kemudian ditangani oleh Komisaris Gultom, seorang penyidik berpengalaman yang pernah mengungkap beberapa kasus besar di Tapanuli. Malam itu juga, ia bersama tim datang ke rumah Siregar. Begitu melangkah ke dalam, Gultom langsung merasakan sesuatu yang terlalu bersih. Lantai licin tanpa jejak, meja disusun simetris, bahkan abu kemenyan pun sudah dibersihkan. Kebersihan macam ini biasanya bukan alami, bisiknya pada bawahannya, Inspektur Situmorang. Ini kebersihan yang dipaksakan. Di ruang tamu, Tiur duduk kaku di kursi, mata merah, tangannya saling mengunci. Ceritakan dari awal, Bu, suara Gultom rendah dan tegas. Tiur mengulang kisah yang sama. Minggu pagi Inang Marta bilang mau ke biara. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pesan aneh. Selesai. Namun, tatapan Gultom bergeser ke Amang Daniel yang duduk di pojok. Sejak awal ia tak banyak bicara, hanya sesekali menarik napas panjang. Amang Siregar, betulkah Inang pamit ke biara Minggu pagi? Tanya Gultom. Lelaki tua itu menunduk, lalu mengangguk pelan. Pandangannya mengarah keluar jendela, tepat ke arah pohon hariara tua di halaman. Daun kering jatuh perlahan di tanah yang tampak sedikit gembur, seolah baru dibongkar. Gultom menandai hal itu dalam catatannya. Keesokan pagi, tim forensik memeriksa kamar Inang Marta. Semua tampak rapi berlebihan. Selimut dilipat presisi, bantal tersusun, lemari penuh ulos. Tetapi ada satu yang hilang, ulos sadung ungu bermotif bunga yang biasanya dikenakan Inang Marta saat ke gereja pada acara penting. Tidak ada di lemari, tidak di cucian, tidak juga di kamar mandi. Gultom bertanya pada Tiur, biasanya Inang mengenakan ulos warna apa untuk acara penting? Tiur berpikir sejenak. Mungkin abu-abu atau biru muda. Saya kurang ingat. Suaranya terdengar ragu. Gultom hanya menulis singkat, ulos ungu hilang, menantu tidak yakin. Sementara itu, Situmorang menanyai tetangga. Seorang ibu penjual kopi di ujung gang bercerita, belakangan Inang Marta dan Boru Tiur sering kedengaran ribut kecil. Tidak jelas soal apa, tapi nadanya tegang. Seorang montir sepeda motor menambahkan, saya pernah dengar Inang Marta marah, bilang, saya tidak mau ada kebohongan dalam keluarga Siregar ini. Keras sekali sampai saya kira sedang menonton sandiwara. Potongan kesaksian itu menambah tebal awan gelap. Di kantor polisi, Devi dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Wajahnya pucat, suara serak karena kurang tidur. Beberapa minggu terakhir, saya merasa ibu dan istri saya menyembunyikan sesuatu. Saat saya tanya, mereka selalu bilang tidak ada apa-apa. Ibu hanya sempat berkata, kertas tidak bisa selamanya membungkus api. Saya tidak mengerti maksudnya. Sore itu, Gultom memutuskan meninjau halaman. Ia memperhatikan sebuah cangkul bersandar pada pohon pisang. Gagang kayunya bersih, tapi mata cangkul masih berlumur tanah merah. Warna tanahnya berbeda dengan tanah kering abu-abu di sekitar halaman. Siapa yang terakhir merawat pohon hariara itu? Gultom bertanya. Tiur cepat menjawab, mungkin Bapak. Beliau sering menyiram dan memupuk. Gultom menoleh pada Amang Daniel. Lelaki tua itu diam, matanya masih terpaku ke pohon hariara. Bayangan daun menari di wajahnya, menyembunyikan perasaan yang sulit ditebak. Malam semakin pekat.
Di catatan akhir hari, Gultom menulis, TKP terlalu bersih. Keterangan menantu tidak konsisten. Sikap Amang Siregar terlalu diam. Perlu pemeriksaan khusus pada area Hariara. Dan angin dingin Toba malam itu membawa suara dedaunan bergesekan seperti bisikan samar. Seolah-olah Hariara tua sedang menyimpan rahasia, menunggu saatnya untuk mengungkapkan apa yang terkubur di akarnya. Matahari sore menurun perlahan, cahayanya menembus sela-sela daun Hariara di halaman rumah Siregar. Di balik bayangan panjang itu, Komisaris Gultom berdiri dengan tangan bersilang. Ia sudah berpengalaman puluhan tahun, dan nalurinya jarang salah. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Periksa area sekitar akar. Fokus pada tanah yang warnanya lebih merah, perintahnya. Tim forensik bergerak cepat. Inspektur Situmorang menunduk, menekan tanah dengan ujung sepatu. Pak, di sini lebih gembur. Permukaannya tidak rata. Gultom mengangguk. Mulai gali perlahan. Suara cangkul menghantam tanah terdengar kering, lalu berubah berat seperti menembus lapisan yang baru ditutup. Aroma tanah basah bercampur anyir samar mulai menyeruak. Para petugas saling bertukar pandang. Belum ada apa-apa yang terlihat, tapi perasaan ngeri merayap naik. Berhenti sebentar, seru salah seorang teknisi. Ia berlutut, mengais tanah dengan tangan bersarung. Dari balik tanah merah, muncul selembar kain basah penuh lumpur. Warna ungu pudar dengan motif bunga masih terlihat jelas di bawah cahaya matahari senja. Gultom jongkok menatap kain itu. Ia mengenali deskripsinya, ulo sadung ungu yang dicari sejak kemarin. Ia memberi isyarat tegas, pasang garis polisi. Tidak ada yang keluar masuk. Dalam hitungan menit, halaman bolon yang biasanya menjadi tempat minum kopi berubah menjadi TKP penuh pita kuning. Tetangga berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik dengan wajah tegang. Anak-anak ditarik menjauh, meski rasa ingin tahu membuat mereka tetap mengintip dari celah bambu. Penggalian dilanjutkan dengan hati-hati. Lapisan tanah semakin terbuka. Bau busuk bercampur kelembapan tanah semakin menyengat. Lalu sesuatu yang keras tersentuh ujung cangkul. Para petugas mengganti alat dengan sikat lembut. Perlahan, gumpalan kain tipis terbuka, menyingkap rambut panjang kusut yang menempel di tanah. Ya Tuhan, bisik Situmorang, itu tubuh manusia. Gultom berdiri kaku, wajahnya menegang. Pastikan seluruh area tertutup. Panggil tim forensik provinsi. Tidak ada kamera warga. Semua dokumentasi resmi. Tubuh itu akhirnya diangkat, terbungkus kain lusuh. Sebagian besar masih memakai ulos ungu yang utuh di bagian dada. Wajahnya sulit dikenali, namun cincin di jari dan bentuk tubuh membuat semua orang tahu, Inang Marta Boru Simanjuntak. Luka retak dalam di belakang kepala jelas terlihat, tanda pukulan benda tumpul. Teriakan kecil terdengar dari arah ruang tamu. Tiur, yang sejak tadi menunggu, menjatuhkan gelas dari tangannya. Air tumpah ke lantai, matanya membesar, wajah pucat seperti kertas. Tidak. Tidak mungkin, gumamnya, suaranya hampir hilang. Gultom melangkah masuk. Ibu Tiur, ada sesuatu yang ingin Anda jelaskan tentang pohon Hariara itu? Tiur menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak tahu apa-apa. Mungkin Bapak yang memupuk. Dari belakang, Amang Daniel muncul pelan. Ia membawa teko kopi, namun tangannya gemetar. Kopi menetes di lantai tanpa ia sadari. Betul, saya yang memupuk.
Beberapa hari lalu, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Gultom menatap bergantian antara ayah mertua dan menantu itu. Ada sesuatu yang mereka simpan, tapi keduanya memilih diam. Malam itu, jenazah Inang Marta resmi diangkut ke rumah sakit untuk diautopsi. Di luar pagar, bisikan tetangga semakin ramai. Ada yang menangis pelan, ada yang berucap istighfar berulang kali. Keluarga panutan ternyata menyimpan mayat di halaman sendiri, kata seorang bapak dengan nada tak percaya. Di Polres Tapanuli Utara, 2 ruang interogasi disiapkan. Tiur duduk di satu ruangan, tubuhnya kaku, mata merah. Di ruangan lain, Amang Daniel duduk diam seperti patung kayu, pandangannya kosong ke meja besi. Komisaris Gultom masuk ke ruangan Tiur lebih dulu. Ia duduk tenang, menaruh berkas di meja. Ibu tahu siapa yang ada di bawah Hariara. Tiur menunduk, bibirnya bergetar. Tidak. Tidak mungkin. Ibu mertua saya pergi ke biara. Bukan. Bukan itu. Gultom mendekat, suaranya menurun. Tidak ada orang pergi ke biara tanpa membawa ponsel, tanpa baju ganti, tanpa dompet. Tidak ada yang berangkat doa lalu berakhir terkubur di halaman sendiri. Tolong jangan mempermainkan saya, Bu Tiur. Air mata jatuh di pipi Tiur, tapi mulutnya tetap terkunci. Di sisi lain, Situmorang mencoba membuka percakapan dengan Amang Daniel. Amang, hasil sementara menunjukkan Inang meninggal karena pukulan benda tumpul. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak pencuri. Artinya pelakunya orang yang dikenal. Amang Daniel hanya menghela napas panjang. Tangannya gemetar tapi bibirnya kaku. Saya hanya menyiram pohon. Itu saja. Situmorang menatapnya tajam. Amang, diam tidak akan menyelamatkan siapapun. Justru diam bisa membuat cucu Amang tumbuh dengan stigma anak pembunuh. Itu yang Amang mau. Amang Daniel menutup mata, menahan sesuatu di dadanya, tapi mulutnya tetap bungkam. Dini hari, laporan awal forensik sampai di meja Gultom. Luka utama, retak besar di bagian belakang kepala. Waktu kematian, sekitar 3 hari lalu, Minggu pagi. Tidak ada tanda perlawanan berarti. Tubuh dibungkus terburu-buru dengan kain tipis dan ditanam dangkal. Gultom menuliskan satu kalimat, korban dibunuh di dalam rumah. Pelaku mengenalnya baik. TKP dipindahkan ke bawah Hariara. Sementara menunggu hasil lengkap, Situmorang menyampaikan temuan tambahan. Pak, ada hal menarik. CCTV jalan depan rumah mati selama 2 jam tepat pada Minggu pagi. PLN sedang mengganti trafo, jadi tidak ada rekaman siapapun yang keluar masuk. Gultom menghela napas berat. Kebetulan macam apa itu? Terlalu mulus untuk sekadar kebetulan. Selain itu, seorang tetangga, Lai Sitoru si perajin perahu, mengaku mendengar suara benda berat jatuh dari dalam rumah Minggu pagi sekitar jam 9. Tak lama, ia juga mendengar suara air disiram deras di halaman, seperti orang berusaha mencuci sesuatu. Potongan informasi itu semakin mempersempit lingkaran kecurigaan. Pukul 2 pagi, Gultom duduk sendiri di kantornya. Di meja ada foto Inang Marta bersama cucunya, Bagas, tersenyum lebar di bawah pohon Hariara, tempat yang kini menjadi kuburannya. Gultom bergumam, pohon Hariara itu sudah menyimpan terlalu banyak. Besok, ia akan berbicara lebih jelas. Komisaris Gultom menatap layar tablet lusuh yang baru saja diserahkan tim IT Forensik. Perangkat itu ditemukan di meja rias Inang Marta.
tidak terkunci. Sebagian besar riwayat pencarian sudah dihapus, namun beberapa data berhasil dipulihkan. Kata-kata yang muncul membuat kening Gultom berkerut. Tes DNA anak tanpa diketahui ayah kandung, uji DNA rahasia di Medan, apakah hasil tes DNA bisa dipakai di pengadilan? Gultom menutup tablet pelan, lalu berjalan ke ruang interogasi Tiur. Perempuan itu duduk kaku, wajahnya pucat, tangan terus meremas ujung ulosnya. Gultom meletakkan tablet di meja, membuka folder berisi cetakan tangkapan layar. Ibu Tiur, ibu mertua Anda mencari informasi tentang tes DNA. Anda tahu ini untuk apa? Tiur menunduk. Suaranya bergetar. Saya tidak tahu. Mungkin hanya rasa curiga seorang ibu. Gultom menatapnya tajam. Curiga kepada siapa? Suami Anda atau kepada anak Anda sendiri? Air mata Tiur menetes deras. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Saya tidak berniat menyakitinya. Saya hanya ingin Bagas diterima apa adanya. Diterima. Gultom mengulang kata itu pelan. Jadi Anda mengakui Bagas bukan anak kandung David Siregar? Tiur menggeleng cepat, berusaha menyangkal. Namun tubuhnya gemetar hebat. Kata-kata tidak keluar lagi, hanya isak tertahan. Gultom tahu pengakuan lisan belum lengkap, tapi reaksi tubuhnya sudah cukup menjelaskan. Di ruang lain, Amang Daniel duduk menunduk. Inspektur Situmorang meletakkan foto hasil autopsi di hadapannya. Inang meninggal karena pukulan benda tumpul. Tidak ada tanda perlawanan. TKP bersih, terlalu bersih. Tidak ada maling, tidak ada orang luar. Jadi siapa lagi kalau bukan orang dalam rumah? Amang Daniel mengusap wajah, matanya berkaca-kaca. Saya hanya berusaha menjaga keluarga. Itu saja. Menjaga dengan cara apa, Amang? Dengan mengubur kebenaran di bawah pohon hariara. Situmorang menekankan setiap kata. Bahu Amang Daniel bergetar, tetapi mulutnya masih terkunci. Ia menatap ke lantai seakan mencari jawaban di sela ubin dingin. Hasil forensik resmi tiba. Waktu kematian diperkirakan Minggu pagi pukul 9. Luka di kepala menunjukkan hantaman keras dengan benda padat berbobot sedang. Tim lapangan menemukan sebuah patung kecil dari perunggu berbentuk datu di lemari ruang tamu, bercak samar yang diduga darah masih menempel di sisi bawahnya. Patung itu hadiah ulang tahun pernikahan yang diberikan Tiur beberapa bulan lalu. Gultom membawa patung itu ke ruang interogasi. Ia meletakkannya di depan Tiur. Kenal benda ini? Tiur menatap patung, bibirnya bergetar. Itu hadiah saya untuk Bapak dan Ibu. Benda inilah yang menghantam kepala Inang Marta. Jejak darah masih melekat. Jangan bilang Anda tidak tahu. Suara Gultom dingin. Tiur menangis terisak, tubuhnya terkulai di kursi. Saya tidak ingin membunuhnya. Saya hanya ingin dia berhenti mengancam. Dia bilang akan memberitahu semua orang bahwa Bagas bukan darah Siregar. Kalau itu terjadi, saya akan kehilangan segalanya. Gultom menatapnya lama. Jadi, Anda mengaku? Tidak. Saya hanya mendorong. Dia jatuh, kepalanya terbentur, Tiur menunduk, kata-katanya putus-putus. Gultom mencatat singkat lalu berdiri. Ia tahu kebenaran tidak akan keluar seluruhnya sekaligus, tetapi retakan sudah terbuka. Di luar ruang interogasi, David baru tiba. Wajahnya kusut,
Matanya merah karena tidak tidur. Ia menuntut jawaban. "Pak, apa betul jenazah yang ditemukan itu ibu saya?" Gultom mengangguk perlahan. "Betul. Kami juga menemukan sesuatu yang harus Anda ketahui. Kami butuh sampel DNA Anda dan Bagas." David terdiam lama. "Untuk apa?" "Untuk mengonfirmasi temuan di tablet Inang Marta." David menarik napas panjang, lalu mengangguk pasrah. "Ambil saja. Saya tidak takut kebenaran." Sampel diambil malam itu juga. David duduk lunglai di kursi ruang tunggu, pandangannya kosong. Ia teringat ucapan ibunya beberapa minggu lalu, yang palsu tidak akan bertahan lama. Baru kini ia mengerti arah kata-kata itu. Hujan pertama musim kemarau turun deras di luar kantor polisi, membasahi jalanan harian. Gultom berdiri di depan jendela, menatap titik-titik air menabrak kaca. Di tangannya ia menggenggam foto keluarga Siregar, Inang Marta tersenyum, David merangkul Tiur, dan Bagas duduk di pangkuan kakeknya. Sebuah potret yang dulu dipuji banyak orang, kini retak seperti kaca dihantam batu. Gultom tahu, hasil uji DNA besok akan menjadi pisau terakhir yang memotong semua sisa kebohongan. Dan saat itu tiba, tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan siapapun. Pagi berikutnya, udara harian terasa berat. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah. Dedaunan meneteskan air yang jatuh pelan ke halaman kantor polisi. Di dalam ruang penyidik, amplop putih tebal diletakkan di meja. 3 huruf besar di sudutnya membuat jantung semua orang berdegup lebih cepat. DNA. Komisaris Gultom membuka amplop dengan hati-hati. Kertas berlogo laboratorium resmi Rumah Sakit Provinsi terlipat rapi. Ia membaca cepat, lalu berhenti di bagian kesimpulan. Napasnya tertahan sebentar sebelum melanjutkan. Tidak terdapat hubungan ayah anak biologis antara David Siregar dan Bagas. Ruangan hening seketika. Inspektur Situmorang menatap Gultom, lalu menunduk. Semua kecurigaan kini berubah menjadi fakta dingin yang tak bisa ditolak. David dipanggil masuk. Lelaki itu berjalan kaku, wajahnya pucat, mata memerah. Gultom menyodorkan hasil tes, suaranya tegas tapi penuh empati. Hasilnya sudah keluar. Bagas bukan anak kandung Anda. David menerima kertas itu. Matanya berlari membaca kalimat terakhir. Tangan gemetar, napasnya tersendat. Ia menjatuhkan diri di kursi, menutup wajah dengan kedua tangan. Jadi benar. Semua tatapan ibu, semua ucapan samar itu. Situmorang mendekat pelan. Kami tahu ini berat, dokter, tapi kami butuh Anda tetap tenang. Fakta ini berkaitan dengan motif kematian Inang Marta. David mengangguk lemah, suaranya serak. Saya hanya ingin tahu. Siapa yang sebenarnya sudah menghancurkan keluarga ini? Gultom masuk ke ruang interogasi Tiur dengan amplop di tangan. Perempuan itu menunduk, rambutnya berantakan, wajah bengkak karena semalaman menangis. Gultom meletakkan hasil tes di depannya. Tidak perlu menolak lagi. Kebenaran sudah jelas. Tiur menatap kertas itu sebentar, lalu menutup mata. Air matanya jatuh deras. Saya hanya takut. Kalau semua orang tahu, Bagas akan dianggap aib. Dia tidak bersalah. Dia cuma anak kecil. Gultom mencondongkan tubuh, suaranya rendah tapi menusuk. Ketakutan Anda tidak membenarkan pembunuhan. Inang Marta mungkin keras, mungkin menekan, tapi dia tidak pantas dikubur di halaman sendiri.
Tiur menangis terisak. Saya tidak berencana membunuhnya. Dia marah. Dia bilang akan bawa hasil tes ke David. Saya panik. Saya coba menahan, saya dorong. Patung itu jatuh ke kepala ibu. Saya tidak kuat. Darah mengalir. Saya menjerit, tapi Bagas ada di tangga, melihat. Saya takut dia tahu ibunya membunuh neneknya. Gultom menatapnya tajam. Lalu siapa yang mengubur jasadnya? Tiur terdiam lama. Akhirnya ia berbisik, "Bapak. Amang Daniel. Dia yang memutuskan mengubur." Dia bilang, "Demi Bagas, demi menjaga keluarga." Gultom beralih ke ruang interogasi Amang Daniel. Lelaki tua itu duduk diam, wajahnya pucat pasi, tangannya menggenggam lutut. Gultom menaruh hasil tes DNA di hadapannya. "Bapak tahu ini?" Amang Daniel menatap kertas itu lama, lalu mengangguk pelan. "Saya sudah tahu sejak 2 bulan lalu. Saya menemukan dokumen lama di kamar penyimpanan. Tapi saat itu, cucu saya berlari memeluk, memanggil, 'Om Pung.' Bagaimana saya bisa membencinya?" Suaranya parau, bergetar. Saya memilih diam. Tapi istriku. Dia terlalu tajam, tidak bisa menahan diri. Hari Minggu itu, saya dengar bentakan dari kamar. Saya masuk, dia sudah tergeletak. Tiur berdiri terpaku, tangannya masih memegang patung. Saya lihat Bagas berdiri di pintu, matanya lebar, tubuh gemetar. Saya tidak sanggup membiarkan cucu saya tumbuh dengan stigma itu. Si Tumorang menekan, "Jadi Anda yang menggali dan mengubur mayat?" Amang Daniel mengangguk, air matanya jatuh. "Ya. Malam itu saya gali tanah di bawah Hariara. Saya dan Tiur menutupinya, pura-pura ibu pergi ke biara. Saya tahu itu salah, tapi saya tidak bisa kehilangan cucu saya." Gultom mencatat pengakuan itu, wajahnya tegang. Ia tahu pengakuan semacam ini bukan kemenangan, melainkan luka baru. Ada cinta, ada ketakutan, ada dosa yang bercampur tak bisa dipisahkan. Sementara itu, David dipanggil untuk konfrontasi. Ia menatap istrinya dengan mata kosong, lalu memandang ayahnya. "Jadi semua benar. Bagas bukan anakku. Ibu dibunuh oleh istriku sendiri. Dan bapak menutupi semua itu." Tiur menangis keras, mencoba meraih tangannya. "Lae. Saya mohon. Saya hanya takut. Saya tidak ingin kehilanganmu, tidak ingin Bagas kehilangan segalanya." David menepis tangannya, suaranya pecah. "Kau sudah membuat aku kehilangan segalanya. Ibuku mati, keluarga hancur, dan anak yang kupeluk setiap hari ternyata bukan darahku. Apa yang tersisa untukku, Tiur?" Amang Daniel terisak di sudut, wajahnya menua 10 tahun dalam semalam. "Nak, jangan salahkan Bagas. Dia tidak bersalah. Semua ini salah kami, orang dewasa." Ruangan dipenuhi isak tangis, tapi juga hening yang mencekik. Gultom menutup berkas interogasi, matanya menatap ketiga orang itu. Kebenaran sudah jelas, tinggal hukum yang berbicara. Dan hukum tidak bisa dikubur di bawah pohon Hariara. Kabar ditemukannya jenazah Inang Marta di halaman rumah Bolon keluarga Siregar menyebar seperti api di musim kemarau. Media lokal menurunkan berita utama, keluarga panutan harian simpan mayat di halaman rumah.
Foto-foto pita polisi kuning melingkari pohon hariara terpampang jelas. Warga berkerumun setiap hari di depan pagar, berbisik-bisik. Sebagian tidak percaya, sebagian lagi merasa dibohongi oleh citra keluarga yang selama ini mereka puja. Polres Tapanuli Utara memutuskan menahan Tiur Boru Hutapea dan Amang Daniel Siregar. Malam itu, 2 mobil tahanan berhenti di depan rumah Bolon. Sorotan lampu kamera wartawan memotong kegelapan, mikrofon diacungkan ke arah pintu. Tiur keluar dengan tangan terborgol, wajah tertutup kerudung tipis. Tangisannya terdengar lirih. Amang Daniel berjalan pelan di belakang, tubuhnya membungkuk, langkahnya goyah. Wajahnya kosong, seolah seluruh tenaga sudah terkuras. Di balik pagar, beberapa tetangga bersuara keras. "Kami kira keluarga teladan, ternyata pembunuh," teriak seorang lelaki muda. Ada pula ibu-ibu yang menangis mengingat kebaikan Inang Marta semasa hidup. "Dia sering bagi lapet ke saya, kok tega dibunuh menantunya sendiri?" Suasana menjadi gaduh hingga polisi harus menahan warga agar tidak terlalu dekat. Bagas, bocah 5 tahun itu, dibawa oleh seorang pengasuh keluar lewat pintu samping, dijauhkan dari kerumunan. Ia tampak kebingungan, menanyakan di mana ibunya, di mana neneknya. Pengasuh hanya bisa mengelus kepala, menahan air mata. Di kantor polisi, interogasi lanjutan dilakukan untuk melengkapi berkas. Tiur duduk di kursi besi. Wajahnya pucat. "Saya tidak tahan lagi. Saya memang bersalah, tapi saya mohon jangan hukum Bagas. Dia tidak boleh menanggung aib ini," katanya lirih. Gultom menatapnya dengan dingin. "Hukum tidak menyentuh anak kecil, Bu Tiur, tapi dia akan tumbuh besar dengan cerita ini. Dan itu akibat dari pilihan Anda." Amang Daniel dipanggil berikutnya. Ia mengaku penuh bahwa dialah yang menggali lubang, menutup jenazah, dan membersihkan rumah agar tampak rapi. "Saya tahu itu dosa besar. Tapi saya hanya ingin cucu saya aman. Saya tidak bisa membiarkannya kehilangan ibu sekaligus nenek dalam sehari." Suaranya parau, tangannya bergetar di atas meja. Sementara itu, David menolak mendatangi kantor polisi. Ia mengurung diri di rumah sakit, menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Rekan-rekan sejawat menyaksikan perubahan drastis dari dokter muda ramah menjadi sosok dingin yang hanya bicara seperlunya. Beberapa kali ia terlihat duduk lama di ruang tunggu, menatap kosong. Tekanan publik semakin memuncak ketika hasil penyelidikan lengkap diumumkan. Polisi menyatakan Tiur sebagai tersangka utama pembunuhan, sedangkan Amang Daniel sebagai tersangka perintangan penyidikan dan penguburan ilegal. Media menyorot setiap detail motif. Tiur menyembunyikan asal-usul Bagas, konflik dengan mertua, serta keputusan Amang Daniel menutupi demi melindungi cucu. Di harian, sebagian warga merasa dikhianati. Mereka yang dulu memuji keluarga Siregar kini menutup mulut rapat, enggan menyebut nama itu. Ada yang menyebut rumah Bolon itu berhantu, ada yang bilang pohon hariara sudah menuntut darah. Tidak ada lagi yang berani duduk di bangku kayu bawah pohon. Hari penahanan resmi tiba. Sidang pra-peradilan cepat diputuskan, bukti cukup, penahanan sah. Tiur digiring ke mobil tahanan dengan wajah sendu. Wartawan mengerubung, bertanya apakah ia menyesal. Ia hanya menjawab dengan satu kalimat lirih, "Saya hanya ingin melindungi anak saya." Amang Daniel keluar dengan langkah gontai, tongkat di tangan. Seorang wartawan berteriak, "Amang, kenapa Bapak memilih menutupi pembunuhan istri sendiri?" Lelaki tua itu berhenti sebentar, menatap ke langit mendung.
Karena saya lebih takut kehilangan cucu daripada kehilangan diri saya sendiri. Setelah itu, ia masuk mobil tanpa menoleh lagi. Di media sosial, kasus ini menjadi topik panas. Warganet terbagi dua. Sebagian mengutuk Tiur sebagai Paruma en Naso Maradat, menantu tak beradat. Sebagian merasa iba pada Amang Daniel yang terjebak antara kebenaran dan cinta kepada cucu. Nama Bagas ikut terseret, meski polisi berusaha melindunginya. Gultom membaca komentar-komentar itu dengan hati berat. Baginya, kasus ini lebih dari sekadar kejahatan. Ini adalah drama keluarga yang dipenuhi cinta buta, kebohongan, dan ketakutan. Ia tahu pengadilan akan segera dimulai, tapi dalam hati kecilnya ia merasa hukuman hukum tidak akan pernah cukup menyentuh luka jiwa yang ditinggalkan. Di rumah sakit, David menerima surat resmi pemanggilan sebagai saksi. Ia membuka amplop dengan tangan gemetar, lalu meremasnya. Mereka semua sudah menghancurkan hidupku, tapi aku tetap harus berdiri di pengadilan demi ibu. Di luar, langit Tapanuli mendung pekat, hujan menggantung di ujung awan. Kota seakan menahan napas, menunggu babak berikutnya, persidangan yang akan membuka seluruh aib keluarga panutan di depan mata publik. Hari sidang pertama tiba di Pengadilan Negeri Tarutung. Pagi itu, halaman pengadilan sudah dipenuhi wartawan, warga, dan aparat keamanan. Semua ingin menyaksikan persidangan keluarga yang dulu dianggap panutan, kini menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan paling menggemparkan di Tapanuli. Di ruang sidang, suasana menegang. Kursi-kursi dipenuhi pengunjung, beberapa berdiri di belakang. Hakim Ketua, Saud Lumban Tobing, duduk dengan wajah tegas. Jaksa penuntut umum membuka berkas, suaranya lantang memenuhi ruangan. Hari ini, kita mengadili terdakwa Tiur Boru Hutapea atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap mertuanya, Marta Boru Simanjuntak, dan terdakwa Daniel Siregar atas dakwaan menutupi tindak pidana serta merintangi proses penyidikan. Tiur digiring masuk dengan pakaian tahanan warna coklat muda. Wajahnya tirus, matanya sembab. Ia menunduk sepanjang jalan menuju kursi terdakwa. Di belakangnya, Amang Daniel berjalan pelan dengan tongkat. Tubuhnya tampak lebih renta, pundaknya merosot, wajahnya penuh guratan penyesalan. Jaksa memulai dengan uraian panjang, hubungan menantu mertua yang retak, penemuan jenazah di bawah pohon hariara, bukti patung perunggu yang berlumuran darah, serta hasil tes DNA yang memicu pertengkaran. Kata demi kata membangun gambaran jelas, Tiur mendorong mertuanya hingga tewas, lalu bersama mertuanya yang lain mengubur korban untuk menutupi jejak. Pengunjung bergumam pelan, sebagian menggeleng tidak percaya. Hakim mengingatkan, diam di ruang sidang. Biarkan proses hukum berjalan. Jaksa kemudian memanggil saksi pertama, David Siregar. Ia melangkah masuk dengan kemeja putih, wajahnya kusut. Hakim memintanya bersumpah, lalu duduk di kursi saksi. Jaksa bertanya, "Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan korban?" David menelan ludah, suaranya bergetar. "Korban adalah ibu saya. Orang yang membesarkan saya dengan disiplin dan kasih sayang. Apakah Anda mengetahui adanya konflik antara istri Anda dan korban?" David mengangguk perlahan. "Saya sering merasakan ketegangan. Ibu menuduh istri saya menyembunyikan sesuatu. Saya tidak tahu apa, sampai akhirnya hasil DNA itu muncul. Bagas bukan anak saya." Suaranya pecah. Ia menunduk, kedua tangannya gemetar. Tiur meneteskan air mata, berbisik lirih dari kursi terdakwa, "Maafkan aku, Lae."
namun David tidak menoleh sedikit pun. Jaksa melanjutkan, apakah menurut Anda motif pembunuhan ini berkaitan dengan rahasia asal-usul anak tersebut? David menutup mata, lalu berkata pelan, saya percaya begitu. Ibu saya tidak mungkin hilang tiba-tiba tanpa sebab. Dia meninggal karena ingin membuka kebenaran. Saksi kedua, Laesitorus, si perajin perahu, memberi kesaksian bahwa ia mendengar suara benda berat jatuh dari rumah Siregar pada Minggu pagi, lalu suara air disiram deras. Saya pikir sedang membersihkan halaman, tapi ternyata itu waktu kematian, katanya dengan nada getir. Jaksa kemudian mengajukan barang bukti, patung perunggu datu, ulo sadung ungu berlumur tanah, serta catatan pencarian internet Inang Marta tentang tes DNA. Semua bukti memperkuat dakwaan. Saat giliran pembela, pengacara Tiur berusaha membelokkan arah. Yang mulia, klien kami tidak pernah berniat membunuh. Peristiwa itu murni kecelakaan saat korban jatuh terbentur patung. Ia panik, takut anaknya kehilangan segalanya. Mohon pertimbangan, karena tindakan itu lahir dari tekanan psikologis, bukan niat jahat. Hakim menatap tajam. Kecelakaan atau tidak, mengubur korban di halaman rumah adalah upaya jelas menutupi tindak pidana. Itu tidak bisa dianggap ringan. Giliran Amang Daniel bersaksi. Ia berdiri dengan tangan gemetar. Suaranya serak. Saya bersalah. Saya tidak membunuh istri saya, tapi saya yang menutupinya. Saya tidak sanggup melihat cucu saya kehilangan ibu dan nenek sekaligus. Saya memilih dosa demi seorang bocah kecil yang tidak tahu apa-apa. Ruangan sunyi. Banyak yang terdiam melihat lelaki tua itu terisak di hadapan hakim, mengusap air mata. Meski mereka tahu, hukum tidak mengenal belas kasihan pada alasan pribadi. Jaksa menutup dengan tuntutan hukuman mati untuk Tiur Boru Hutapea atas pembunuhan yang menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat, serta 5 tahun penjara untuk Daniel Siregar atas tindakannya menghalangi keadilan. Hakim menunda sidang untuk putusan pekan depan. Saat keluar dari ruang sidang, Tiur sempat menoleh ke belakang. Di ujung ruangan, seorang pengasuh menggendong Bagas yang tertidur di bahunya. Bibir Tiur bergetar seolah ingin tersenyum, namun wajahnya hanya memantulkan keputusasaan. Amang Daniel berjalan pelan di sampingnya, tatapannya kosong. Ia tahu, apapun hasilnya, tidak ada lagi yang bisa mengembalikan Inang Marta, juga tidak ada lagi yang bisa menghapus luka keluarga mereka. Di luar pengadilan, wartawan menyerbu, lampu kilat kamera menyala bertubi-tubi. Suara warga bersahutan. Ada yang mencaci, ada yang menangis. Kasus ini telah berubah dari tragedi pribadi menjadi cermin besar bagi seluruh kota tentang bahaya kebohongan dan diam yang dipelihara terlalu lama. Hari putusan tiba. Sejak pagi, halaman pengadilan negeri Tarutung penuh sesak. Wartawan berdesakan di pintu masuk, warga menunggu dengan wajah tegang. Kasus ini bukan lagi sekadar tragedi keluarga, melainkan peristiwa yang mengguncang rasa percaya masyarakat terhadap gambaran keluarga panutan yang selama ini dijunjung. Di ruang sidang, suasana mencekam. Hakim Ketua, Saud Lumban Tobing, mengetuk palu 3 kali. Sidang putusan perkara Tiur Boru Hutapea dan Daniel Siregar dibuka. Semua mata tertuju pada kursi terdakwa. Tiur duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya terikat borgol. Wajahnya pucat, mata sembab, namun kali ini tidak lagi menangis. Amang Daniel duduk di sampingnya, tubuh renta itu nyaris roboh, tongkatnya tergeletak di samping kursi. Jaksa penuntut berdiri, membacakan kembali tuntutan,
hukuman mati untuk Tiur karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap mertuanya, dan 5 tahun penjara untuk Daniel karena menutupi tindak pidana. Suara jaksa lantang tanpa jeda, seakan menutup setiap ruang pembelaan. Hakim memandang para terdakwa lama sekali, lalu mulai membacakan pertimbangan hukum. Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa, Tiur Boru Hutapea, menghilangkan nyawa seorang yang selama ini mengasuh dan menerima dirinya sebagai anak. Motifnya lahir dari ketakutan kehilangan topeng keluarga yang sempurna. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai luhur keluarga dan adat. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang cukup, dan karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman terberat. Suara palu mengetuk meja. Menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Tiur Boru Hutapea. Ruangan gempar. Beberapa orang bersorak, sebagian lain menutup mulut menahan tangis. Tiur menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Namun, ia tidak menjerit, tidak protes, hanya terisak pelan, menerima putusan itu seperti orang yang sudah lama bersiap mati. Hakim melanjutkan, untuk terdakwa Daniel Siregar, majelis hakim mempertimbangkan usia lanjut, kondisi kesehatan, dan alasan bahwa tindakannya lahir dari kasih sayang buta kepada cucu. Meski demikian, hukum tidak bisa ditawar. Maka, dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Amang Daniel mengangguk pelan, air mata jatuh di pipinya. Saya terima, Yang Mulia. Hanya satu yang saya minta, jangan bebani cucu saya dengan dosa orang dewasa. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Namun ruang sidang terdiam mendengarnya. Di bangku saksi, David Siregar duduk dengan wajah kosong. Sejak sidang dimulai, ia tidak berbicara sepatah kata pun. Ketika hakim mengetuk palu terakhir, ia berdiri, berjalan keluar tanpa menoleh ke istrinya maupun ayahnya. Di luar, wartawan mengejar dengan pertanyaan, tapi ia hanya berkata singkat, "Saya sudah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi yang perlu saya katakan." Di pojok ruang sidang, pengasuh memeluk Bagas yang tertidur di pangkuannya. Bocah itu tidak tahu bahwa ibunya baru saja dijatuhi hukuman mati, kakeknya dijebloskan ke penjara, dan ayahnya hancur oleh kebenaran pahit. Senyum polosnya kontras dengan atmosfer kelam yang memenuhi ruangan. Setelah sidang ditutup, warga berdesakan keluar. Ada yang lega karena keadilan ditegakkan. Ada yang meneteskan air mata karena iba. Suara-suara berbaur di udara panas siang hari. Pantas. Parumaen Durhaka harus dihukum mati, dan kasihan Amang Siregar hanya ingin melindungi cucu. Keluarga Siregar kini tinggal kenangan pahit. Rumah bolon di harian dipasangi segel. Tak ada lagi yang berani mendekat. Pohon hariara tua di halaman berdiri membisu, daunnya berguguran menutupi tanah merah yang dulu menyimpan rahasia kematian Inang Martha. Warga lewat dengan langkah cepat, seolah pohon itu masih menyimpan bisikan kelam. Di kantor polisi, Gultom menutup berkas kasus dengan perasaan berat. Ia tahu hukum telah berbicara, tapi di hatinya masih ada rasa getir. Kebenaran akhirnya menang, gumamnya, tapi dengan harga yang terlalu mahal. Setelah putusan dibacakan, perhatian publik tidak berhenti. Nama keluarga Siregar tetap menghiasi halaman depan surat kabar, layar televisi, dan media sosial. Warga Tapanuli membicarakan kasus ini di warung kopi, di pasar, bahkan di serambi gereja. Semua bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan Bagas, bocah kecil yang menjadi pusat rahasia kelam itu. David Siregar membawa Bagas pulang ke rumah sakit tempat ia bekerja, bukan ke rumah bolon yang kini kosong dan disegel. Malam pertama,
Bagas tidur di ruang istirahat dokter, berbaring di ranjang kecil dengan boneka kayu di pelukannya. Bocah itu menoleh ke ayahnya. Matanya polos. "Ayah, ibu kapan pulang? Nenek kapan bangun lagi?" David tercekat. Lidahnya keluh, dadanya sesak. Ia tidak mampu menjawab, hanya mengelus rambut anaknya. "Tidurlah, nak. Besok kita jalan-jalan." Kalimat itu lebih terdengar seperti janji kosong daripada penghiburan. Di ruang dokter, David duduk sendirian menatap dinding. Ia tahu Bagas bukan darah dagingnya, tapi setiap kali bocah itu memanggil "ayah", hatinya luluh. Dendam bercampur cinta, amarah bertemu kasih sayang. Ia ingin membenci Tiur, tapi wajah Bagas selalu mengingatkan pada tawa kecil yang membangunkan pagi-paginya. Media semakin gencar menyorot. Ada yang mendesak agar Bagas ditempatkan di panti asuhan. Ada yang meminta pemerintah turun tangan. Seorang aktivis anak menulis artikel pedas, "Jangan biarkan anak ini tumbuh dengan bayang-bayang aib keluarga." Komentar itu membuat David makin terpojok. Ia merasa semua orang ingin merampas anak itu darinya. Di tengah tekanan itu, Amang Daniel mengirim surat dari tahanan. Suratnya ditulis dengan tangan gemetar, tinta kadang putus. "Anakku David, aku tahu kau terluka, tapi jangan lepaskan Bagas. Dia memang bukan darahmu, tapi dia tetap cucuku. Darah bukan segalanya. Aku mohon, jangan biarkan dia hidup dalam stigma. Biarlah aku menanggung dosa, asal dia tumbuh seperti anak lain." David membaca surat itu berulang-ulang. Air matanya jatuh, bercampur dengan rasa sakit yang menyesakan. Ia sadar ayahnya benar. Bagas tidak bersalah. Kesalahan ada pada orang dewasa yang memilih berbohong dan membiarkan kebohongan itu tumbuh seperti akar hariara yang akhirnya merobohkan rumah sendiri. Beberapa minggu kemudian, David memberanikan diri membawa Bagas kembali ke harian. Rumah Bolon masih sepi. Segel polisi belum dilepas. Namun, pohon hariara tua tetap berdiri, daunnya berguguran perlahan. Bagas berlari kecil ke arah bangku kayu di bawah pohon, tempat ia biasa bermain dengan kakeknya. Ia berteriak riang, "Ayah, sini. Tempat ini rindang sekali." David berdiri mematung. Baginya, bangku itu kini hanya mengingatkan pada liang kubur ibunya. Ia menahan air mata, lalu duduk di samping anaknya. "Bagas, dengarkan ayah. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak ayah. Jangan dengarkan orang lain yang berkata sebaliknya." Bocah itu menatap bingung. "Kenapa ada orang bilang aku bukan anak ayah?" David terdiam, jantungnya berdentum keras. Ia sadar gosip sudah sampai ke telinga anak sekecil itu. Ia menarik napas panjang, lalu meraih bahu kecil itu. Karena orang dewasa kadang terlalu suka bicara. Tapi ayah tidak peduli. "Kamu tetap anak ayah. Titik." Bagas tersenyum, lalu memeluknya erat. Pelukan itu membuat David sadar, darah memang penting, tapi kasih sayang lebih kuat daripada garis keturunan. Meski hatinya masih terluka, ia memilih melindungi bocah itu. Namun, di luar pagar rumah Bolon, beberapa tetangga berbisik sambil menatap tajam. "Itu anak haram," kata seorang lelaki paruh baya. Bisikan itu sampai ke telinga David. Dadanya panas, tapi ia menahan diri. Ia tahu pertarungannya kini bukan lagi di ruang sidang, melainkan melawan stigma masyarakat yang akan melekat bertahun-tahun. Di kantor polisi,
Gultom menutup laporan akhir kasus ini. Ia sadar hukum telah dijatuhkan, tetapi luka sosial akan bertahan lama. Dalam catatan pribadinya, ia menulis, kebenaran memang menang, tapi setiap kemenangan menyisakan korban. Kali ini, korban sebenarnya adalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Malam itu, David menatap Bagas yang tertidur di sampingnya. Ia berjanji dalam hati, meski dunia mengutuk, ia akan berdiri sebagai perisai. Karena ia tahu, generasi berikutnya tidak boleh mewarisi dosa generasi sebelumnya. Di harian, rumah bolon keluarga Siregar kini kosong. Pintu kayu terkunci, jendela tertutup, debu halaman dibiarkan liar. Pohon hariara tua masih berdiri, tapi tak seorang pun berani duduk di bawahnya lagi. Pohon itu bukan lagi simbol teduh, melainkan tanda kebisuan yang menelan nyawa. Tiur menunggu eksekusi vonisnya di balik jeruji besi. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Ia tidak lagi meronta. Setiap malam hanya memeluk bayangan Bagas, anak yang lahir dari kesalahan, tetapi juga menjadi satu-satunya alasan ia bertahan hidup sampai hari terakhir. Amang Daniel menjalani hari-hari di penjara dengan tubuh rapuh. Ia tidak banyak bicara, hanya menulis surat untuk cucunya. Bagas, jangan benci siapapun. Hidupmu masih panjang. Belajarlah jujur sejak kecil. Karena kebohongan sekecil apapun bisa membunuh, seperti pohon hariara di rumah kita. David tetap bekerja di rumah sakit, tapi wajahnya kehilangan cahaya. Ia merawat pasien dengan tangan terampil, namun tidak pernah tersenyum. Pulang kerja, ia menatap Bagas yang tidur pulas. Anak itu tetap memanggilnya, "Ayah," dengan polos. Dan panggilan itu satu-satunya alasan ia belum runtuh sepenuhnya. Di masyarakat, kisah keluarga Siregar menjadi pelajaran pahit. Orang-orang bicara bahwa kebohongan bukan hanya merusak diri sendiri, tapi bisa menghancurkan keluarga, meracuni cinta, bahkan mengubur nyawa. Banyak ibu-ibu menasihati anaknya, kalau ada masalah, jangan ditutup-tutupi. Lihatlah apa yang terjadi di harian. Kasus ini ditutup di meja polisi, tapi tidak pernah benar-benar selesai di hati orang-orang yang menyaksikannya. Pohon hariara tua tetap menjatuhkan daun satu demi satu, seolah mengingatkan, tidak ada rahasia yang bisa terkubur selamanya. Tanah akan bicara, waktu akan menguak, dan kebohongan pasti menuntut harga. Kisah keluarga ini bukan sekadar tragedi, melainkan peringatan. Bahwa diam demi menjaga nama baik seringkali lebih berbahaya daripada berkata jujur. Bahwa menutup aib dengan cinta buta hanya melahirkan luka lebih dalam. Dan bahwa anak-anak tidak boleh mewarisi dosa orang dewasa. Bagas tumbuh dengan cerita pahit tentang keluarganya. Namun, ia juga tumbuh dengan tekad berbeda untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena di balik setiap rahasia, selalu ada kebenaran yang menunggu keluar ke permukaan. Bagi siapapun yang mendengar kisah ini, ingatlah, kebenaran memang bisa menyakitkan, tapi kebohongan selalu membunuh lebih banyak.